Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edit Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu saya mengerjakan Samsung Galaxy A51 dengan kondisi kerusakan kaca touchscreen-nya retak atau proses penggantian kaca touchscreen di bagian part yang pertama atau yang part yang ke-1. Dan di episode yang selanjutnya, yaitu di bagian part kedua, itu saya kasih tips tutorial bagaimana cara membersihkan sisa-sisa lem yang keras, khususnya untuk Samsung A51 ini atau buat LCD yang Super AMOLED. Biasanya kalau habis kita selesai memisahkan kaca touchscreen seperti ini, itu masih ada sisa lem yang sangat keras atau susah dihilangkan atau susah dibersihkan. Jadi kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk di bagian tutorial part 1 dan juga ada tutorial di bagian part yang kedua. Dan sekarang kita lanjut untuk di bagian part yang ketiga, yaitu untuk menyelesaikan pengerjaan atau perbaikan handphone Samsung A51 ini teman-teman. Saya mohon maaf karena untuk di bagian part 1, part kedua atau part yang ketiga ada beberapa kendala, yaitu hampir beberapa hari baru sempat meneruskan part kedua maupun part ketiga ya teman-teman, karena saya sambil menunggu spare part yang akan saya gunakan, yaitu proses penggantian casing satu set. Jadi kondisi casingnya seperti ini teman-teman, banyak cacat di bagian backdoor dan juga di bagian bezel atau tulangan tengahnya. Oke, kita lanjut untuk bagian part yang ketiga. Kita akan fokus untuk penggantian, yaitu proses mengerjakan penggantian casing satu set, yaitu di bagian penggantian backdoor dan juga penggantian bezel atau tulangan tengahnya. Ini adalah spare part yang saya gunakan, yaitu casing satu set, namun tidak ada atau tidak saya menggunakan bagian frame ya teman-teman. Jadi membelinya saya tanpa menggunakan frame, karena untuk frame dari bawaan atau frame yang original dari bawaan itu masih bagus, dan sedangkan apabila kita mengganti frame yang baru biasanya ada kendala kalau tidak presisi teman-teman. Jadi saya gunakan atau saya membelinya hanya menggunakan frame, maksud saya tanpa frame, dan hanya membeli yaitu di bagian bezel atau tulangan tengah dan juga backdoornya saja. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk di bagian mesin. Ini sengaja saya lepas mesinnya di satu set, yaitu saya lepas bersamaan dengan fleksibel mainboard dan juga kabel antena. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk di bagian yaitu LCD sama framenya ya teman-teman. Jadi framenya itu masih bagus, utuh, tidak ada yang cacat. Dan kita proses untuk pemasangan LCD-nya dulu sebelum kita merangkai atau melanjutkan untuk pemasangan bezel atau tulangan tengahnya. Oke, kita siapkan untuk lemnya dulu. Apabila di bagian lubang kamera depan, jika kaca lensa kameranya itu kotor, kita bersihkan dulu sebelum pemasangan LCD teman-teman. Kita gunakan lem secukupnya saja. Kita bisa menggunakan lem di bagian area sekeliling samping kaca touchscreen atau di bagian samping LCD-nya. Dan perhatikan di bagian fingerprint, usahakan jangan sampai kepegang jari ya teman-teman, agar tidak kotor ataupun tidak kemasukan debu. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita sambil merangkai di bagian bezel, karena untuk di bagian spare partnya masih ada sebagian spare part yang nempel di bagian bezel yang lama ya teman-teman.
Jadi kita ambil spare part dari bezel yang lama atau bezel dari bawaan, kita pindahkan ke bagian bezel yang baru, seperti seal atau pelindung speaker atau buzzer, dan kita pindahkan untuk buzzer ke bagian bezel yang baru beserta pelindung atau pengaman seal pada speakernya atau buzzernya. Jadi kita pindahkan satu persatu spare part yang masih ada atau yang masih nempel di bagian frame yang lama, kita pindahkan semua ke frame yang baru teman-teman. Maksudnya ke bezel yang baru, bukan frame. Kalau frame itu tatakan LCD, kalau bagian bezel itu namanya tulangan tengah teman-teman. Oke, sedangkan yang saya angkat itu adalah bagian stiker anti panas ya teman-teman, di bagian belakang atau di bagian tengah pada bezelnya. Jadi saya lepas segala spare part yang ada di bagian bezel yang lama, saya pindahkan semua ke bezel yang baru teman-teman. Dan di bagian ini ada stiker atau flexible NFC. Kita lepas dulu untuk di bagian soket pin outnya yang ada di tengah pada bezel, dan kita lepas pelan-pelan tanpa menggunakan alat ya teman-teman. Seperti yang saya siapkan itu adalah karter, jadi jangan sampai menggunakan karter untuk membuka di bagian fleksibel NFC nya. Apabila robek bisa menyebabkan fleksibel NFC tidak akan bisa berfungsi teman-teman. Setelah kita pindahkan fleksibel NFC, dan di bagian ini ada kaca lensa kamera belakang. Ini saya menggunakan kaca lensa belakang yang baru karena untuk kaca lensa kamera belakang bawaan itu sudah retak atau pecah teman-teman. Oke, di bagian ini kita angkat di bagian kaca lensanya beserta ringnya, kita lepas bersamaan dengan ringnya. Dan untuk melepas di bagian kaca lensa, kita bisa menggunakan alat penghangat seperti blower, dan kita gunakan tisu untuk memisahkan kaca lensa ke bagian ringnya. Oke, kita tekan seperti ini, kita tekan dari dalam, dan kita gunakan mika dengan ekstra hati-hati agar tidak merusak di bagian ringnya teman-teman. Kalau enggak, kita bisa membeli yang satu set plus frame, itu biasanya sudah termasuk ring plus kaca lensa kamera. Karena saya menggunakan atau membelinya ini hanya cuma bagian bezel sama backgroundnya saja, tidak membeli yang satu set, karena yang satu set itu harganya cukup lumayan mahal teman-teman. Dan kita pasang stiker double tip yang ada di bagian kaca lensa kamera belakang yang baru. Kita presisikan dulu ke bagian ringnya. Oke, selanjutnya kita lepas stiker pada plastik pelindung kaca lensanya, dan kita presisikan jangan sampai kebalik untuk pemasangan kaca lensa kameranya teman-teman. Sudah selesai untuk proses pemasangan kaca lensa kamera ke bagian ring kameranya. Selanjutnya kita bisa menggunakan lem secukupnya saja untuk perekat di bagian menempelkan ring kaca lensa kamera ke bagian bezel. Oke, sudah selesai untuk kita rangkai dari spare part bezel yang lama, sudah kita pindahkan ke bezel yang baru. Selanjutnya kita rakit kembali untuk infonya, kita pasang untuk mesin bersamaan dengan fleksibel mainboard dan juga pemasangan fleksibel sidik jari atau fingerprint, dan kita pasang untuk di bagian bezel yang baru. Oke, selanjutnya kita rakit untuk menyelesaikan perakitannya, yaitu pemasangan skrup sambil kita menyalakan infonya. Oke, handphone sudah menyala. Di tahap ini kita akan pengetesan di bagian fungsi dari fingerprint atau sidik jari teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita rakit untuk LCD, kita pasang ke bagian frame. Selanjutnya kita tinggal tes fungsi dari sidik jari atau fingerprintnya.
apakah bisa berfungsi dengan sensitif atau tidak teman-teman. Oke, kita setting dulu untuk polanya, dan kita akan setting di bagian fingerprint-nya. Oke, alhamdulillah untuk kita setting fingerprint bisa berfungsi dengan normal. Tinggal kita tes bisa berfungsi atau tidak. Kita kunci layarnya lagi dan kita tekan fingerprintnya, dan alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat nyaman sekali dan sangat sensitif teman-teman. Bisa berfungsi dengan normal untuk sidik jari atau fingerprintnya, jadi tanpa menggunakan SID yang baru atau tanpa kita ganti SID yang baru. Cukup untuk proses penggantian kaca touchscreen-nya saja kalau hanya kerusakan di bagian kaca touchscreen atau glass yang retak teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian ini kita rakit kembali di bagian backdoor. Untuk backdoor yang baru kita akan pasang dan kita gunakan lem warna bening secukupnya saja. Oke, kita bisa menggunakan gelang karet seperti ini sebagai perekat teman-teman. Setelah kita menunggu lemnya kering, kita akan coba untuk pengetesan terakhir. Dan oke, ini adalah hasilnya setelah saya bersihkan dari sisa-sisa lem ataupun bekas dari jari. Oke, kita cek ulang apakah pemasangannya sudah presisi dan terpasang rapi, rapat atau tidak teman-teman. Alhamdulillah terpasang rapi, bersih, dan tidak ada sisa lem yang lengket atau sisa lem yang gelepotan. Untuk fungsi dari fingerprint bisa berfungsi dengan sangat normal, dan kita coba untuk cek di bagian fungsi dari sinyal. Untuk kedua sinyal keluar 4G, dan kita cek lagi di bagian fungsi dari kameranya. Oke, sengaja saya zoom untuk di bagian hasil kamera belakang seperti apa, dan kita cek juga di bagian fungsi kamera depan. Oke, untuk hasil kamera depan masih bisa berfungsi dengan sangat jernih ya teman-teman, sangat jernih dan sangat tajam karena masih menggunakan SID yang originalnya, dan juga fungsi kamera belakang juga bisa berfungsi dengan sangat normal, serta fungsi dari sidik jari atau fingerprintnya juga berfungsi dengan sangat normal. Oke, untuk tutorial kali ini semoga sangat bermanfaat di tahap part ketiga untuk menyelesaikan pengerjaan Samsung A51. Untuk pengecasan atau chargernya masih bisa support fast charging atau pengisian daya cepat. Oke, jumpa lagi di tutorial berikutnya dan semoga sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.